wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Rahayu, peran saya sebagai ketua dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Tariana sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Stevi Saverus sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitria sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesi Putri Januar bersama rekan saya Vina Aulia. Saya sebagai reporter. Saya sebagai scriptwriter. Perkenalkan, nama saya Siva Silviana. Di sini saya menjadi sinematografer. Perkenalkan, nama saya Tamri Melani, saya sebagai sinematografer. Perkenalkan, nama saya Nicola Yolanda. Di sini saya sebagai sinematografer dan editor. Perkenalkan, nama saya Kapiter Sunari, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Keza, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kasa Putra, saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Adam Firmansyah, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sibun Tomaru, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sisi Atutanto, saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dea Permata. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Angelika Magdalena, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jen Francisca, di sini saya sebagai anggota. Di Jalan Tambak, Pamarayan, Kampung Patapan Pasir Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, terdapat sebuah tinggalan berupa bangunan yang sebagian besar masih terpendam di dalam tanah. Tinggalan ini dikenal dengan nama Situs Patapan. Situs Patapan ini berada di samping kantor Kepala Desa Negara dan berada di seberang Kali Blokang. Di samping situs ini terdapat sebuah sekolah, yaitu SD Patapan. Situs ini adalah cagar budaya Kabupaten Serang dan kerap menjadi tujuan pengunjung untuk wisata edukasi hingga wisata religi. Situs ini diperkirakan ditemukan setelah kemerdekaan karena dalam buku investasi kepurbakalaan yang disusun N.J. Krom tahun 1914 tidak ada situs bernama Patapan di wilayah Kabupaten Serang. Assalamualaikum, nama saya Hasan Basri, Jupel Situs Patapan. Situs Patapan peninggalan zaman klasik Hindu-Buddha abad ke-8. Setelah itu situs Patapan dipugar pada tahun 1996, 1997, 1998 oleh Balar Erkolog Bandung. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak di sini sebagai apa? Kalau saya kan Jupel itu juru pelihara atau tempat orang bersih-bersih sekaligus merawat dan menjaga situs Patapan. Oke. Bapak di sini udah lama? Saya udah lama semenjak orang tua di sini, kan awalnya orang tua di sini. Di situs Patapan ini turun temurun dari orang tua sampai ke anaknya. Oh begitu. Kalau orang tua di situs Patapan itu awal kerjanya orang tua di situs Patapan antara tahun 70-an. Tahun 70-an orang tua udah mengelola atau bekerja di situs Patapan. Oh iya. Lanjut. Mengapa dinamakan Situs Patapan dan siapa yang memberi namanya Pak? Kalau situs Patapan kan cerita dari orang sekitar sini bahwa situs Patapan dulunya sebuah tempat bertapa ya, orang zaman dulu bahwa di sini ada orang tempat bertapa, makanya dari ngambil kata Patapan itu dari kata tapa. Karena di sini juga ada kampung Patapan, jadi sebelahnya ada itu dari ngambil kata itu kata apa dulunya. Nah sekarang dinamakan Situs Patapan. Berarti sampai sekarang masih suka ada yang bertapa di sini Pak? Kalau bertapa kan, kalau zaman dulu kan bertapa, emang semedi juga ada sih. Karena kita juga, kenapa saya cerita begini? Karena ada buktinya juga, ada fotonya. Insya Allah ntar saya kirim fotonya. Ada orang sembahyang juga. Kenapa saya cerita zaman Hindu-Buddha? Karena di sini kan ada orang sembahyang Hindu-Buddha. Ntar saya kirim fotonya, bukti-buktinya ada. Tempat ini didirikan tahun berapa Pak? Kalau tempat didirikan, kalau situs Patapan kan udah kelihatan masanya, masa abad ke-8 itu udah berapa ratus tahun gitu. Kalau abad ke-8, karena awal mulanya sih kalau situs Patapan itu bukan zaman klasik Hindu-Buddha. Awal mula ceritanya, bukan sejarahnya, awal mulanya situs Patapan adalah tempat zaman peninggalan zaman megalitikum atau zaman batu sebelum ada manusia, sebelum zaman Hindu-Buddha ya. Kalau zaman batu kan udah dari abad kesananya lah gitu.
Kalau abad ke-8 kan diperkirakan Hindu-Buddha ini gitu. Bagaimana sejarah tentang tempat ini Pak, tentang situs Patapan ini? Nah, kalau sejarah di sini kan zaman peninggalan Hindu-Buddha deh ya. Di sini kan diperkirakan altar atau tempat suci. Kalau menurut dia di sini kan tempat batu hasana di sini. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu nggak boleh naruh sesajen apa di sini ya. Cuman kan orang kepercayaan itu susah. Makanya di sini ada ditaruh sesajen, ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, telur asin, telur biasa di sini, ada nasi kuning segala ditaruhnya di sini. Kalau yang sembahyang itu, karena kita juga ngomong begini, kita kan kalau nggak ada bukti kan jangan sampai menceritakan yang nggak ada bukti. Kita ada buktinya, ada orang sembahyangnya gitu. Berarti itu sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Nah, situs Patapan juga dipercayakan sama orang-orang luar juga sih, banyak sih. Kita tamu itu ada dari Lampung, dari Jakarta, dari Palembang, dari Cikande, segala banyak sih tamu. Ada yang di sini. Kadang-kadang orang itu saya tanya, bukan dari kita, ceritain dari orang itu, Pak, kenapa Bapak bisa ke sini? Oh, saya cuman dulunya nadar. Kalau kita sembuh dari sakit, saya mau makan-makan di situs Patapan. Di sini juga begitu kepercayaan orang-orang itu. Banyak yang macam Syekh Abdul Qadir segala. Kalau kemungkinan orang itu kan dapat gimana gitu ya, hasil apa tujuannya ya, itu ada. Kita ada buktinya semua, ada foto-fotonya. Karena tamu itu saya tanya, bukan kita yang cerita, tamu yang cerita bahwa saya sakit dulunya lah, kalau udah sembuh mau ke situs Patapan. Nah, jangan lupa lagi, banyak versi di situs Patapan adalah Gunung Licin. Jangan inilah, tadi saya nggak cerita, lupa. Di Gunung Licin, kepercayaan orang Gunung Licin. Makanya orang, mana sih Gunung Licin? Ternyata Gunung Licin itu adalah di situs Patapan. Oh gitu. Oke, terus Pak, kan katanya tadi, tadi itu katanya banyak yang petilasan ya namanya ya, yang suka di sini. Itu boleh sama Bapak atau kalau orangnya ini gimana? Cuman kan kita intinya jangan sampai menyembah ke batu, atau meminta ke batu. Silakan mau ziarah mau apa, tapi intinya ke Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau meminta, kalau mau dikir di sini kan sebenarnya larinya apa ya? Cuma syariat gitu ya. Kalau hakikatnya kan Allah, mungkin orang mau macam Syekh Abdul Qadir, tujuannya apa kan kita kurang tahu. Kalau orang makan-makan atau kalau orang kita kan bahasanya bahasa ngeriung ya. Kalau bekakak itu ya, itu tujuannya alhamdulillah hasil gitu. Lanjut Pak, apakah mitos tentang ini dijadikan persembunyian oleh Prabu Pucuk Umun yang dikejar oleh Sultan Hasanuddin, itu benar? Nah, kalau memang sih cerita Pucuk Umun itu emang itu orang tua pribadi saya, Bapak Narman almarhum, dulu ceritanya bahwa di sini adalah persembunyian tempatnya Pucuk Umun. Pucuk Umun yang lari dari Banten atau dari Banten Girang lari ke situs Patapan. Itu dia itu ketemu karena Sultan Hasanuddin mau ini ngejar ke Prabu Siliwangi Pucuk Umun. Dia lari ke Rawacyatul. Dia lari ke Rawacyatul. Terus si perahunya itu tenggelam. Itu dari cerita orang dulu ya, bukan dari kita. Kalau kita ceritanya zaman klasik Hindu-Buddha. Nah, itu cerita dari zaman orang sekitar sini juga begitu, bahwa di sini ada tempat persembunyian Pucuk Umun. Dia lari ke Rawacyatul, terus dia dikejar. Dia akhirnya lari ke daerah pedalaman Rawaya. Di situ di daerah pedalaman, di situ daerah mana tuh pedalaman? Saya lupa itu. Tapi sampai sekarang cerita itu ada. Lalu terus katanya ini tuh di sini katanya benar nggak Pak dijadikan tempat penyebaran agama Islam sama Sultan Hasanuddin, itu benar nggak? Kalau sama Sultan Hasanuddin ini kan tempat pertemuan jam orang dulu ya. Ada yang cerita, ini bukan ini cerita dari masyarakat ya kita ya. Ceritanya bahwa di sini adalah tempat pertemuan para wali zaman dulu ya, atau tempat bermusyawarah. Di situs Patapan itu tempat bermusyawarah, karena diperkira ini kan kalau arkeologi beda. Kalau orang ahli hikmah ini tempat duduk-duduk. Ini tempat duduk-duduk, tempat pertemuan, ini mejanya.
Kenapa di sini meja? Dulunya kan meja ini katanya sih bukan di sini. Kita bukan ini ya. Kita cerita katanya, karena cerita ini bukan pribadi dari saya, bukan dari buku. Ini dari cerita masyarakat, ya. Di sini tempat duduk-duduknya nih. Tempat duduk-duduknya itu satu. Nah, awal mula situs Petapan itu bukan, ini ketutup tanah semua. Ketutup tanah semua. Cuman ada 1, 2, dan 3. Waktu saya masih kecil. Nah, karena ada galian ya, kekikis air hujan segala, sebelum ada pagar nih lah, kebongkar lah bahwa di sini ada tempatnya. Di sini juga dulu rata, rapi, bagus. Kalau mau ngelihat bukunya, ada bukunya. Dulunya kok ada banyak pohon-pohon dikelilingi, lebih rapi. Sekarang berantakan karena di situ juga kita menemukan sebuah bokor. Udah saya ceritain tadi, sebuah bokor dan sebuah kepala diperkiraan arca patung di sini. Antar tahun 2010 saya waktu itu lagi ngelamun, hari Selasa ngelamun, waktu duhur, hujan-hujan, ketetaslah sebuah air hujan itu. Di situ temukan, dibongkar. Nah, akhirnya sebuah bokor, tapi bukan emas, dipikirkan bukan emas, tembaga. Ribuan tahun, diteliti bahwa barang ini udah ribuan tahun. Nah, kalau ini saya belum tahu penelitiannya yang ada di sebuah patung itu. Nah, itu dari cerita. Nah, kalau arkeolog ini diberikan batu hasanah ya, tempat sembahyang orang zaman Hindu Buddha. Nah, kalau itu ini yang berjejer ini kayak kursi ya. Kursi itu umpak karena diperkirakan dulu ada tiang-tiangnya. Tiang-tiang ini dikelilingi ini. Makanya perkiraan bangunan ini adalah 10 kali 10. Panjang lebarnya 10 kali 10. Tadi saya nggak cerita. Lupa. Silakan. Mengapa situs ini dijadikan cagar budaya? Lalu apakah situs ini resmi milik negara dan apakah sudah ada sertifikatnya? Nah, situs Petapan udah masuk ada yang bilang provinsi, ada yang bilang pusat. Karena di sini udah tertera peninggalan zaman klasik kan abad ke-8. Ini kan harus dijaga dan dirawat. Ini masuk CB, cagar budaya udah. Masalah sertifikat, kita kan masalah sertifikat kerja ada. Cuman CB, karena CB ini harus ada penentuan apa masuknya provinsi, apa masuknya pusat. Karena kita ada karena kan provinsi juga masuk. Provinsi juga masuk ke CB ini. Karena ini unik. Di daerah Banten ya, nggak ada sebuah bangunan adanya di atas bukit. Gitu. Makanya di sini unik. Situs Petapan itu sebenarnya pembangunan sebuah unik dari pusat juga mau ini ya, insya Allah kalau nggak ada halang ini juga kan mau diperbaiki, mau dibikin rapi lah. Itu udah ada rencana, udah ada. Mau tahu biar ini jamaah, ini buat religi, itu buat apa, buat selfie apa. Apakah situs ini dibuka untuk umum, Pak? Dibuka, karena ini masuknya ke masyarakat. Kenapa sekarang bukan BPCB? Dulu kan BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Nah, sekarang BPK Balai Pelestarian Kebudayaan. Kemungkinan kebudayaan itu mencangkup seluruh yang ada di CB gitu. Masuk kesenian juga masuk apa gitu. Masuk cagar budaya yang udah minimal 50 tahun ke atas. Ini udah lama ini. Udah ratusan atau misalnya ribuan karena abad ke-8 kan. Bukan main-main abad ke-8 itu udah lama. Minimal dengan adanya di Cianjur, Gunung Padang. Cuman dia masuk nasional, masuk internasional juga. Karena kan ininya orangnya merawat gitu ya, dari kabupaten, dari provinsi, dari desa, dari kecamatan. Kalau kita kan masih gimana gitu, dikelola oleh sebuah jupel atau sebuah kantor BPK sekarang. Lanjut Pak, apakah ada larangan untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat ini? Nah, kalau larangan ada. Nah, misalnya sekarang kan musim-musim hujan, sebenarnya nggak boleh ke CB ini, ketakut injak kan pada hancur. Pada hancur.
Ini ditelitinya di bawah ini ada sebuah batu lagi. Batu berundak. Makanya di papan nama itu ada batu berundak kan. Oh. Ini di bawahnya ada ini. Udah diteliti, cuman mau dipugar lagi, mau kan kita kan biar ada lindungan mau dibikin cukup. Ada yang protes di seluruh Indonesia yang namanya candi nggak ada cukup kan. Cuman kan kita kan ngomong ke itu supaya terlindungi doang nih batu-batu ini. Karena kan itu rentan dengan panas, hujan, pecah. Dicabut juga rumput bisa berantakan. Ini batu. Nah, ini kan sebuah batu. Ini batu bata nih. Nih, merah ini batu. Makanya orang dari yang keliling Turki itu, yang dari Jakarta itu, ini peninggalan lumayan ini kan. Karena udah lama ke-8. Banyak yang datang, yang orang yang sering keliling ke Turki, ke ini, datang ke sini. Dari Amerika juga datang, Australia. Cuman kalau orang luar itu dari Amerika, Australia itu nggak ada kaitan dengan cagar budaya. Kaitannya dengan ada bangunan dekat situ, mungkin bangunan kalau metropolis itu bangunannya sebuah apartemen. Perkirakan kan di lingkung situ kan ada perkirakan apartemen. Apakah ada cerita mistis di sini? Dan maaf sebelumnya, apakah pernah ada pengunjung yang menyalahgunakan tempat ini untuk kepentingan pribadinya? Ya, bagus itu pertanyaan. Emang ada. Kalau mistis kita kan nggak saya ceritain tadi, ya, nggak saya ceritain. Cuman kalau menyalahgunakan ada. Kan zaman sekarang kan zaman apa namanya? Yang minta apa? Nomor. Emang banyak yang salah gunakan di sini. Cuman kan banyak cerita. Ada teman saya ke situs Petapan minta ini, akhirnya dia jatuh sendiri. Banyak. Bukan itu, yang narik juga banyak di situs Petapan. Yang makanya saya wanti-wanti kok berani amat orang itu menarik sebuah benda-benda dari situs Petapan. Oh, berarti kayak seperti apa yang kayak gitu Pak, nggak boleh didudukin ya? Sebenarnya sih nggak boleh, cuman ya kalau kepercayaan orang kan sebenarnya sih minimal masih bisa, minimal yang penting jangan di meja. Ini nggak boleh, terlarang ini. Karena intinya ini, inti cagar budaya, karena ukirannya kan sebenarnya ini terbalik. Ini di bawah, ini di atas. Nah, makanya kan ada pertanyaan, apa mau dibalik lagi apa gimana? Ini kan nggak bisa, nggak bisa dibalik sembarangan, harus pakai alat. Makanya alat kan itu terserah orang pusat. Kita kan masuknya orang pusat, bukan orang kabupaten, bukan orang provinsi. Nah, kalau bangunan udah saya ceritain tadi, provinsi juga ada, kabupaten juga ada pemeliharaan. Kira-kira pengunjung yang datang ke sini dari mana aja Pak? Lalu pada hari apa tempat wisata ini ramai dan sepi pengunjung? Sebenarnya situs Petapan itu nggak ditentukan waktunya, hari apa-apanya. Karena kita kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang rame. Nah, kalau orang selfiean, Sabtu Minggu itu rame. Walaupun lewat pagar. Manjat. Iya, banyak anak-anak muda selfie-selfiean gitu, lewat pagar. Gitu. Kalau pengunjung sih yang ada dari Rangkas ya, dari Rangkas, dari Cikande. Kalau anak-anak sekolah banyak dari Untirta ada, ya kuliahan banyak yang kesini nanya sejarah, yang dari Tambak anak-anak sekolahan Kibin banyak. Kalau pun Palembang ada, Lampung ada, Cirebon ada. Berarti sampai dari luar kota juga ya di sini ya? Kenapa? Karena kan kita punya juga makanya kan Ade kan nulis biar ketahuan dari mana-mananya, biar ketahuan. Takutnya kan ada tanya jawab juga ke depan. Makanya kita bareng-bareng melindungi cagar budaya ini, karena belum tentu kita kan misalnya umur kan nggak tahu. Kan ke depan anak cucu kita kan mungkin kan gimana sih situs Petapan? Kalau nggak ada buktinya mah kan nggak ada di situ gitu. Oke, lanjut Pak. Dan menurut Bapak apakah
tempat ini menarik untuk para pengunjung datang ke sini? Apa yang menariknya, Pak? Kalau menarik kan kita nggak bisa cerita deh, karena saya juga melihat situs ini kan biasa-biasa aja. Oh, tiap pengunjung saya tanya, bukan ini pengunjung aja. Oh, Pak, maaf, situs Petapan kan cuma begitu doang. Dia lebih detail cerita. Memang kelihatan kalau mata daging, ya, nggak ada apa-apanya. Tapi matanya kalau mata ini sebuah bangunan mewah. Katanya, wallahualam ya. Adek tanya itu, kalau nggak ada yang nanya nggak saya jawab, karena saya juga nanya dari pengunjung. Kalau kita kan biasa-biasa aja nih. Kita sering dari sebelum saya punya keluarga, malam jam 12 malam nganter orang sholat hajat, sholat apa di sini terserah kata saya. Itu kalau cerita ya kata Ade tadinya saya nggak mau cerita, banyak kejadian. Saya pribadi ngalamin. Orangnya tinggi besar. Tapi itu mistik ya. Itu jangan sampai ini, karena itu juga saya ngalamin kejadian saya duduk di situ, banyak yang negur, mana temannya tadi yang kecil-kecil. Itu saya siapa nih? Itu mantannya saya gimana ya? Ini itu wujud asli ini. Saya nggak mau cerita kalau misalnya ini. Kalau nggak saya ngalami pribadi sama orang yang tinggi besar. Itu makanya kalau dulu itu nggak sembarangan. Kita pribadi yang sembarangan mengucapkan kata-kata kok ini gimana gitu. Kita kan nggak mau cerita ini ya. Kita kan dulunya gimana gitu. Saya omong sembarangan di sini. Kejadian. Lagi duduk, orang tua lagi pada duduk, masih hidup. Orang tua Bapak Narman alhamdulillah dulu itu masih pada duduk ya, masih hidup. Ibu-ibu, saudara, saya kenapa bisa dilempar dari tempat duduk di rumah? Itu cerita mistis. Saya kejadian pribadi. Saya ngalamin. Apa saja yang ingin Bapak sampaikan untuk penonton atau wisatawan yang ingin berkunjung ke sini? Kalau wisatawan saya akan sampaikan, atau itu pengunjung atau yang mau ziarah, silakan kalau mau ziarah di situs Petapan, tapi jagalah tata tertib, jagalah masalah cagar budaya, jangan sampai dirusak. Bareng-bareng menjaga dan melestarikan. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk situs ini, misalnya seperti pembangunan jalan atau mungkin? Kalau kita sih bukan nggak muluk-muluk dalam pemerintah, yuk kita bareng-bareng melestarikan situs Petapan, peninggalan cagar budaya abad ke-8 ini, biar terkenal kemana-mana, biar ada perlindungan juga dari pemerintah, karena kebanyakan pengunjung itu ditegur, ada yang mintanya gimana, kadang-kadang ngajak inilah. Udah kejadian, ada pacaran, ditegur, ngajaknya. Udah kejadian nyabut pisau. Orang pacaran kata silakan Pak. Di sini kan bukan tempat pacaran, tapi kalau mau ngobrol jaraknya jangan sampai dekat-dekat. Dia nggak terima. Cabutlah sebuah pisau. Nah saya samperin, dia lari. Makanya kejadian itu dia nyabut. Saya tunggu sampai jam 6, akhirnya nggak datang. Dia makanya kebanyakan begitu. Kalau untuk tempat ini Bapak apa mau dibangun atap gitu biar ini nggak kehujanan atau bagaimana buat pemerintah? Rencana saya memang pengen dibikin cukup, karena si batu ini rentan dengan pecah, apalagi kena panas, kena air hujan, segala kan pecah. Ini juga pecah sendiri tuh. Sebenarnya tempat duduk gitu. Makanya kita kalau musim hujan nggak berani ini rumput-rumputnya karena kejabut, pecah. Banyak yang buktinya. Di sini kan teranta ini juga nih. Kalau di sini, kalau Bapak masih hidup, mungkin cerita karena Bapak yang mengetahui. Di sini ada sebuah tapak kaki. Sini. Cuman Bapak saya yang udah nggak ada, udah meninggal. Saya juga barang juga tahu ada yang ngambil, tahu hilang sendiri. Kepercayaan orang di situs Petapan banyak yang mengagung-agungkan proklamator kita, ada Bapak Soekarno, ada orang di sini jarah. Saya tanya, kok naruh rokok? Kita kan nggak boleh naruh rokok. Dia cerita, oh ini buat Bapak
masing-masing percayain orang itu. Makanya bukan kita yang cerita, pengunjung. Ya, pengunjung cerita saya sampaikan gitu. Karena kalau kita sih menyimak sejarah doang di sini, kalau mistik-mistik kan emang sih kebanyak kejadian. Ini sekarang alhamdulillah udah nggak, kalau galak mah nggak galak lah. Kalau dulu mah ya Allah, kalau ini udah. Banyak kalau barang-barang sih banyak, penemuan juga kalau itu mah banyak ada. Cuman intinya kalau yang disimpan di BPK sekarang ada dua doang, bokor sama kepala patung arca itu ada dua. Nah kalau orang misalnya Nah kira-kira ada nggak sih Pak yang kayak seumuran kita gitu atau yang di atas kita tuh yang udah mengerti juga gitu atau bisa dibilang kayak penerus Bapak gitu katanya? Ada nggak kira-kira Pak menurut Bapak? yang jaga di sini? Iya. Insya Allah sih ada, tapi bukan saya. Anak adik ada. Dia kan lagi keluar ini aja. Itu ada cerita. Dia dulunya sering cerita ke anak-anak sekolah itu dia. Banyak ceritanya. Oh jadi kayak turun-temurun gitu ya Pak ya? Iya. Makanya kan situs Petapan itu kata kan gimana gitu ya. Kok keluarga orang dulunya kan orang tua di sini. Orang tua ngebuka, nggak ada respon apa-apa dari pemerintah dulu itu. Orang tua dapat honor itu antara berapa tahun nggak dapat gitu. Akhirnya ada yang ngebantu juga dari itu, alhamdulillah. Tapi sekarang udah ninggal. kemarin. Udah. Ya, Terima kasih, Pak. Sekian, terima kasih udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sama-sama. Maaf kalau kita ada yang salah pertanyaannya. Kita juga, saya pribadi jupel situs Petapan atau juru pelihara situs Petapan. Kalau ada kata-kata cerita dalam sejarah atau dalam cerita mistik, kalau ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Nyampe di tempat bakso. Mengabari hari Jumat kita habis mengambil SBK akan di bakso Wonogiri ya. Tuti nengok. Pelan-pelan juga. Jangan lupa beli es di ini. Kita udah jual itu. Hai gitu. Hai. Dia udah.